Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ila jamil ulama'il amilin wasyuhada'us salihin wa ila jamil awliya jami' sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syabil Hasan Asy-Syadili wa Syabi Yazid Al-Bistami asqarni Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali wa Syekh Ahmad At-Tijani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ibrahim At-Tasi asqarni wa Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali wa Syekh Abul Qasim Jalad Al-Baghdadi wa ila jami' masyayikhina wa sayyid masyayikhina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan jami' masyayikhina fi ma'hadina sutakira walan wa akhiran jami' masyayikhina fi ma'hadina walan wa akhiran wa ila jami' al-muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan man bana wa athara hadzal masjid ar-rawdah غفر الله ذنوبهم وكفر سيئاتهم وتقبل حسناتهم وأن الله عن درجاتهم في الجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da, hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus seluruh jamaah Masjid Ar-Rawdah, jamaah pengajian Masjid Ar-Rawdah, bil khusus seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Rawdah yang semoga semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang kita sampaikan tadi pagi, temanya adalah tentang perayaan Hari Raya Ketupat. Nah, ya. Sebenarnya bukan masalah basi, masih dalam rangka Idul Fitri. Sebelum saya mulai pengajian ini, Al-Fakir Abdullah Munawwir ingin menyampaikan banyak-banyak mohon maaf lahir batin datang panjenengan sedaya, juga kepada pemirsa yang mungkin sempat melihat video saya, manakala ada yang kesalahan dari kami lahir atau maupun batin, sengaja atau tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang tersinggung karena kebenaran ucapan saya, itu tidak masalah, karena memang benar, ya. Berarti sing jatuh ya loro, pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan yang disampaikan, materi kita adalah tentang Hari Raya Ketupat. Enten istilah yang menyebutkan dengan bahasa Riyaya Pitu. Kita tidak akan menjelaskan sejarah bagaimana model daripada sejarahnya Hari Raya atau Lebaran Ketupat, ya. Karena mungkin kalau kita berbicara sejarah mungkin ada beberapa versi, ada beberapa perbedaan. Sekarang saya akan melihat substansi daripada perayaan itu sendiri. Karena ada sebagian daripada saudara-saudara kita mungkin yang alergi dengan Lebaran Ketupat ini, mereka mengatakan Lebaran Ketupat ini sesuatu yang dilarang di dalam agama. Ada saudara-saudara kita yang mengatakan bahwasanya, bahkan ini termasuk ustadznya mengatakan bahwasanya Lebaran Ketupat ini seakan-akan ditertawakan.
Niki kalau kita sudah tahu bahwasanya adat ini sudah mengakar di wilayah kita, khususnya ada di daerah Jawa ini, tentunya hal yang semacam itu tidak perlu disampaikan. Kenapa? Jangan-jangan yang mengatakan itu dilarang, jangan-jangan yang mengatakan itu tidak pernah ada tuntunan, bahkan itu dilarang dalam agama, belum baca beberapa referensi yang ada. Mengenai kebiasaan, banyak sekali ulama-ulama kita yang telah menjelaskan bahwasanya setiap kebiasaan atau adat kebiasaan yang tidak pernah berlawanan dengan aturan syariat, ini sah-sah saja kita lakukan. Bahkan ini disebut oleh Al-Hafidh, menurut sebagian ulama ini adalah hafidh yang hakiki, ulama yang hakiki dalam ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, ahli kaidah fikih. Beliau Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Asy-Syaikh Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, beliau menyebutkan bahwasanya dalam salah satu kaidah beliau dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair disebutkan oleh beliau al-'adah muhakkamah. Kebiasaan itu bisa dibuat tendensi atau sebuah hukum selama kebiasaan itu tidak melanggar, tidak bertentangan dengan syariat. Berarti kalau di sekitar kita ada kebiasaan, ada suatu adat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka itu sah-sah saja. Jangan sampai karena alasan Rasulullah tidak melakukan, malah hal itu dikatakan hal yang terlarang. Ini salah. Jangan sampai dengan alasan ini tidak pernah ada di zaman Nabi, ini malah dikatakan salah. Ini juga tidak benar. Selama Kanjeng Nabi secara khusus sahibis syariah dalam konteks kitab usul fikih tidak ada larangan nas, penjelasan yang jelas larangan setiap adat, maka adat itu sah-sah saja kita lakukan. Sekarang kembali kepada topik ya. Mengenai adat yang semacam ini sebenarnya sudah sempat disinggung ya. Ini saya bawa kitab 3 ya. Tadi mau bawa satunya ndak ketemu tumpuan ya ngoten nggih. Alhamdulillah tahadus bin nikmah, saya beli kitab namanya Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah niku 45 jilid ngoten ya. Niku sik tumpuk dereng kula cekel blas mek 3 kitab tok ngoten sing tak cekel dereng sempurna. Ramadan kurang 1 minggu kemarin datang. Tak dolai sampai sumber sing dolai wis jane budal wis ngoten ya. Namanya Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Delok tok pun belenger ngoten ya, 45 jilid ngoten ya. Ampun. Tetapi ada yang senada dengan dalam kitab itu, ternyata masalah merayakan atau memperingati hari raya atau lebaran ketupat ini sudah pernah disinggung secara substansi oleh ulama-ulama kita yang berada di Timur Tengah sana. Salah satunya ketika ada salah satu kitab yang menyebutkan dalam fatwa Asriyah Al-Misriyah ya, ini fatwa Mesir. Di sini dijelaskan ma ra'yuddin fi ihtifali ba'did daul bi a'yadin mithli a'yadin nasr wa 'idul ummal wa 'id ra'sis sanah wa ghairiha. Ya. Di sini dijelaskan bagaimana ma ra'yuddin, bagaimana pandangan agama menurut hukum Islam ketika menjelaskan fi ihtifali ba'din. Jadi ketika di sana merasakan tentang perayaan di sebagian negara, sebagian negeri, sebagian daerah, misal mithli a'yadin nasr, memperingati hari kemerdekaan. Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, an-nasr, kemerdekaan. Wa 'idul ummal, ana ini hari buruh. Wah, iki apa oleh ana hari buruh iki ya. Nggih kok hari-hari mana? Tapi kok hari-hari yang lain kok malah tidak dipermasalahkan, seperti besok niki ada tanggal 26 niku merah ada kenaikan Isa Al-Masih. Iku nah ya apa kenapa nggak pernah dimasalahkan yang itu? Kenapa kau orang Islam toh dipermasalahkan? Kurang pekerjaan berarti. Sementara yang nyata-nyata itu menurut kita bertentangan itu malah tidak apa-apa. Niki podo ya kalau kalian jenengan ya ngeribut no masalah terawih iki pira jumlahe, tapi ora pati ribut nang wong sing gak terawih di dalan-dalan niko. Ribut masalah terawih jumlahe apa sakmene tapi ora tahu ribut nang singnya. Utawa ribut masalah sing pakai cadar utawa enggak, ternyata enggak tahu ribut sing iku ndek mall-mall buka-buka sampai
pupu iku ora pati diributno. Sing diributno sing gak pakai cadar, padahal ya kudungan. Ya ini kan kurang pekerjaan nih guys, ya. Mereka tidak disalahkan, yang bukanya ya hampir lah, mungkin ya sempurna lah bukanya, hampir mungkin hanya tertutup 25%, bahkan mungkin 15%. Ini kok ora dipermasalahkan, sing nutup ya goro-goro enggak cadar malah dipermasalahkan. Nah, kurang pekerjaan nih ya. Pun. Makanya di sini dijelaskan lagi wa'id ra'sis sanah ya. Termasuk perayaan memperingati hari tahun baru. Ra'sis sanah, endasi tahun. Berarti kan tahun baru niki ya. Jadi mas ra'sis sanah, ra'sun sirah sanah, tahun endasi tahun. Pinggir disikilin di terus ya. Wah, tahun baru. Wa hari-hari yang lain. Ternyata ketika menyikapi perayaan-perayaan yang semacam ini, niki jenengan kan saya baca lagi kitab yang lain. Ini yang dari beliau, ada salah satu mufti Mesir, Syekh Atiyah. Beliau menjawab ternyata wa bin nisbat ila ma huwa diniyun qad yakunu al-ihtifal mansusun alaihi ka'idil fitr wa 'idil adha. Dalam konteks memperingati hari-hari besar ini sebenarnya ada dua pandangan, ada dua pendapat. Perayaan setiap hari-hari besar itu ada dua dalam versi pandangan agama. Yang pertama adalah yang qad yakunul ihtifal mansusun alaihi wa qad yakunu ghairu mansusin alaihi. Ada yang sudah ada penjelasannya dengan jelas di dalam syariat, nasnya penjelasannya sudah jelas beserta praktek-prakteknya sudah jelas, ada yang masih belum jelas. Contoh yang jelas ka'idil fitri wal adha. Idul fitri kan jelas, mansusun alaihi, sudah jelas ya bagaimana tata caranya sholatnya. Oh, idul fitri ku kelambian anyar, oh ono sholate ku ngene carane, mansus, sudah dijelaskan. Idul adha juga semacam itu, perayaan-perayaan ada kurbannya sepanjangnya. Waqad yakunu ghairu mansusin alaihi kal hijrah wal isra mi'raj wal maulid an-nabawi. Ya niki ya. Ada yang perayaan itu, peringatan atau perayaan hari besar itu yang tidak ada nas secara jelas dalam agama. Contohnya misalkan peringatan tahun baru atau hijrahnya Kanjeng Nabi, peringatan Isra Mi'raj. Jenengan mboten mangke ya Kanjeng Nabi tahu ndak memperingati Isra Mi'raj, lapor diperingati wis ya. Kemudian ada peringatan wal maulidin nabawi, peringatan maulid Nabi. Jadi ini contoh-contoh satu peringatan, satu perayaan hari-hari besar yang la yakunu ya qad yakunu ghairu mansus alaihi, tidak ada nas yang sharih menjelaskan di dalam agama. Berarti suatu perayaan, peringatan ini ada dua, ada yang mansus sudah jelas ya di dalam agama berikut tata caranya, ada yang masih belum jelas. Pun ini yang perlu difaham. Saiki ya apa cara menyikapi? Kalau kita sudah paham, apakah yang mansus ini jelas legal? Oh iya jelas legal yang mansus. Sekarang yang ghairu mansus, yang tidak ada nas secara jelas dalam syariat, apakah ini dikatakan legal atau justru ilegal? Ini pertanyaannya belum dijawab. Selanjutnya ojo dijawab, oh yang jelas kalau dia ada zaman Nabi nggak ada nasnya berarti salah. Ini yang jadi masalah. Ternyata di sini dijawab ya, fama kana mansusan alaihi fa huwa masyru'un bi syarti ay yu'adda 'ala al-wajhi alladhi syuri'a. Peringatan-peringatan hari besar, memperingati sesuatu atau peringatan atau perayaan apapun itu yang sudah ada nas di dalam syariat, sudah ada penjelasan perinciannya secara jelas, itu jelas diperbolehkan dengan catatan jika dilakukan dengan sesuatu yang sesuai dengan tata caranya, tidak melanggar aturan agama. Bisyarti ayyu'adda 'alal wajhil ladzi syuri'ah, dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Berarti masih yo Idul Fitri lek carane ndak sesuai itu tetap ndak oleh. Bukan berarti kalau Idul Fitri pasti benar. Oh meneh-meneh ana Idul Fitri anyaran ya apa salate genti koyok salat jenazah. Itu tetap salah peringatan yang semacam itu.
jadi perayaan atau peringatan hari besar apapun yang sesuai dengan nas syariat dan dilakukan dengan tata caranya, maka ini sah-sah saja dan jelas boleh dilakukan. Sekarang yang tidak boleh seperti ketupat, yang tidak ada nasnya. Kira-kira zaman Kanjeng Nabi ketupat ta ora nggih. Bener ndelek kelapa itu rada repot ngoten ya. Kalau ndak ngerti ya Arab. Kalau di Arab mboten ketok wite kelapa pola ngoten nggih. Itu kok pun wala yakhruju an hududiddin jar sing mang. Pun yang kedua, wa ma lam yakun mansusun alaihi falin nasi fihi mauqifani. Perayaan yang tidak dijelaskan, tidak ada nasnya dalam syariat, maka dalam konteks ini dibagi dua, ono loro. Sing siji mauqiful man'i li'annahu bid'ah wa mauqiful jawaz li'adamin nassi. Sing pertama ono sing ngarani iya iku termasuk nggak oleh polahe masuk bid'ah, sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Tapi bid'ah itu sing ya apa iki ado manengken. Yang kedua, wa mauqiful jawaz li adamin nassi. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan tidak apa-apa, sah-sah saja, boleh dilakukan karena tidak ada keterangan yang melarang tentang hari raya ketupat itu. Saiki pertanyaannya, kalau mereka melarang hari raya ketupat, lebaran ketupat, sekarang mereka dengan alasan tidak ada pernah di zaman Nabi. Sekarang ditanya, mana alasan Nabi melarang hari raya ketupat? Pasti tidak nemu, masih muter-muter di hadis ini tidak ketemu. Kalau alasannya karena tidak ada di zaman Nabi, ingat tidak semua yang tidak ada di zaman Nabi itu dilarang. Bahkan nanti dijelaskan beberapa pendapatnya. Artinya bagaimana? Ojo dikit ini yang viral ini tiga, yang viral ini ya, yang barusan ini ada tiga yang ya mungkin YouTuber mungkin ya, koyo YouTuber koyo ya, tapi ini sempat saya cek tadi karena kalau nggak pati anu bisa untuk bingung bisa nih, ini materi apa moro-moro wingi tidak ada masalah bagi saya mikirnya bukan di materinya, mikirnya yang sesuai dengan bulannya kalau di materinya insya Allah pun siap lah ya. Ternyata ada beberapa, ada 2 sampai 3 yang mengatakan bahwasanya hari raya ketupat ini tidak diperbolehkan. Makanya di sini ketika amaliyah perayaan tersebut tidak ada yakunu ghairu mansusin ya, tidak ada nas penjelasan yang tepat yang jelas dalam syariat, dalam agama, maka menurut falin nasi fihi mauqifani, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mauqiful man'i li'annahu bid'ah tidak boleh. Yang kedua itu memperbolehkan karena juga tidak ada nas atau penjelasan yang melarang perayaan tersebut. Berarti ya nopo di dalam kitab nih ya, fatwa-fatwa daripada ulama Azhar ini ternyata beliau mengatakan fal khulasah annal ihtifal bi ayatin munasibah thayyibah la ba'sa fihi ma damal ghardu masyru'an wal uslub fi hududiddin, yani wala dhaira fi tasmiyatil ihtifalat bil ayat. Fal ibrah bil musammiyat la bil asma. Kesimpulannya adalah apapun bentuk daripada perayaan itu ya, maka itu hukumnya tidak apa-apa madamal ghardu masyru'an, selama tujuannya sesuai dengan syariat. Saniki hari raya ketupat niku ora napa, jenengan kan damel ketupat lek ana tangga dikeki, lek enggak nyang lak dikekno nggih iku elek ta mboten sedekah ngoten niku. Tujuannya apa? Ya tasakuran ben ana keluarga senang kene, kadang aja keluarga lek enggak ana kena tangga kan. Ini masyru' ndak? Ya masyru' ini. Lek ngomong niki ndak masyru', tidak ada aturan dalam syariat, tidak disyariatkan, ini bid'ah, ini berarti melarang sesuatu yang tidak ada larangannya, itu namanya bid'ah. Berarti membid'ahkan yang tidak bid'ah, itu berarti bid'ah. Ya, berarti siapa sekarang pelaku bid'ah? Ya mereka yang membid'ahkan sesuatu yang tidak dibid'ahkan, itu jadinya bid'ah.
Makanya ada bahasa lain kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tabakhta marqan fa'aktsir ma'ah. Ya. Ketika kamu masak kuah maka perbanyak kuah. Itu ada konteks seperti ini dalam konteks hadis ya. Makanya tsummandur ahla baitin min jironika. Maka lihat tetangga-tetanggamu. Iki aku mari masakake. Masak kok rada anu iki ya iki karena ana tangga akeh anake, tak tambahi banyune, tak tambahi guloe misalkan, tak tambahi bumbune. Cekne tambah akeh, cekne uman kabeh. Delok entonggoe. Iki Kanjeng Nabi yang mengajarkan ini. Makanya dalam konteks di sini madamal ghardu masyru'an wal uslu fi hududdin, maka di sini la ba'sa fihi, tidak ada masalah, tidak apa-apa, boleh melakukan perayaan yang semacam ini. Ini kadang-kadang kalau kalian jenengan ya bingung ya apa karepe kalau kita melihat ya dalil-dalil yang menampakkan artinya sesuatu yang langsung mengatakan bahwasanya hari raya ketupat ini dilarang oleh agama, pasti tidak ada dalilnya. Makanya ada ungkapan begini, ini sampun ya, dan dalam konteks begini, ketika perkara tadi tidak dilarang dalam agama maka dilihat ritualnya. Ketika ritualnya tidak dilarang di dalam agama maka itu diperbolehkan. Contoh niki, perayaan atau hari raya lebaran ketupat, ini kan tidak ada dalam penjelasannya dalam syariat, tetapi teknisnya tidak melanggar aturan syariat, maka ini sah-sah saja, hukumnya sesuai dengan apa yang ada. Oh sedekah ya hukumnya ya sunnah dadine. Nah, ini kalau sudah menjadi kebiasaan bagaimana? Oh ini ada lagi, kalau sudah menjadi kebiasaan, nah ini dalam kitabnya Madhab Hambali, ini langsung ya saya baca ambil ya dalam Madhab Hambali. Dalam kitab Al-Adab Syar'iyah 3 jilid Madhab Hambali ini, maka di sini dijelaskan wa qala Ibnu Uqal fil funun la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Tidak boleh kita langsung keluar ya, kita tidak keluar, tidak mengikuti kebiasaan itu. Apa enggak cocok boleh loh? Tidak boleh kecuali perkara itu yang haram. Siji misalkan dek ngirikin apa iki lho kemanten pasti orkes sing diundang. Aku saiki kate mantu enggak ngundang orkes. Enggak apa-apa. Tetapi kalau perkara kebiasaan itu tidak haram, maka sebaiknya kita ikuti kebiasaan itu. Termasuk hari raya lebaran ketupat. Ini dia mengatakan Madhab Hambali sudah dari golongan Madhab Hambali Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Syar'iyah. Lah katanya melok sapa terus enggak melok imam ngoten ya. Wah ini lebih keras lagi di sini Ibnu Muflih lah, ini sama dikuntukil juga dalam masalih lah. Qala Ibnu Uqal ya dalam Ibnu Muflih la yanbaghi al-khuruj min 'adatin nas illa fil haram. Nah, ini ya. Bahkan di sini ada bahasa seperti ini. Ini dari yang mereka ikuti. Wa qala Ibnu Taimiyah, ini katanya imamnya mereka, bahkan disebut Syekhul Islamnya. Bagaimana pendapatnya Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan atau menyikapi suatu kebiasaan? Fi bayan istihsani muwafaqatil ma'mum lil imam, dalam pembahasan tentang kebaikan ya seorang makmum mengikuti imam. Awil aksi bitarkil ba'dil mustahabbat. Contoh, idza qtada al ma'mum biman yaqnutu fil fajri awil witrah qanata ma'ahu. Le ana makmum melo imam sing biasa kunut, iku lebih baik melo ya. Niki Ibnu Taimiyah niki mengatakan, "Aja ndak usah menang tok." Justru bagus di Ibnu Taimiyah mengatakan ini ya. Tapi aniki oh bocor aku mboten, atau sebaliknya atau kita lah ngoten ya, sawaun qanata qabla ruku au ba'dah wa in kana yaqnut lam yaqnut ma'ahu. Umpama kula jenengan ketepaan imam ndak kuno aja kuno dhewe tutno. Lha kula kan jenengan mboten ana sing kunut ya kunut, gak kunut ya kunut. Kadang ana sing kunut iki imame ndak kunut ya. Ternyata Imam Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan lebih baik ikut. Ini artinya apa? Jangan pernah melanggar kebiasaan selama kebiasaan itu tidak melanggar aturan syariat sampai kepada haram tadi. Ini kan urusan sunnah kan ya, kunut kan sunnah kan ya, kunut kan sunnah.
makanya tadi dalam konteks Imam Ibnu Muflih tadi, dalam konteks madhab Hanafi tadi, madhab Hambali tadi dijelaskan la yang bagi al khuruj min adatin nas illa fil haram. Lek sing haram tinggalan, tapi lek sik sunnah kita anggaran ninggal sunnah melok kebiasaan daripada jadi fitnah. Nah, ini kadang-kadang kita kan terjebak di situ. Wa istahabba lirajul ayaqsida ila ta'lifil qul bi tarki hadhil musabili anna maslahat ta'lif fid din a'zam min maslahati fi alif hada. Niki. Makanya dalam konteks kita tidak boleh meninggalkan suatu kebiasaan ini, maka kita harus mengikuti pendapat daripada ulama. Meskipun itu kita ambil dari madhab Hambali yang notabene nun sewu Imam Syekh Ibnu Taimiyah itu kalau dikaji dalam konteks fikih beliau adalah mengikuti pendapat madhab Hambali. Meskipun beda dalam ranah akidah, beda dengan Asy'ariyah, tetapi beliau dalam konteks fikih mengikuti madhab Hambali. Ini pernah saya cek dalam kitab Tasyri' Jinai, ternyata beliau ada dalam urutan imam-imam madhab Hambali. Ini berarti senada dengan yang dimakan oleh Al-Imam Ibnu Muflih yang menukil dari kitab dari Imam Syekh Ibnu Uqail ya. La yang bagi al khuruj Ibnu Muflih niki pengarang daripada kitab Al Adab Asy-Syar'iyyah 3 jilid pun. Berarti kalau kita melihat selama adat itu tidak berbenturan dengan syarat, maka sah-sah saja. Niki dari Ibnu Taimiyah sudah saya sampaikan. Jadi dari pengikutnya Ibnu Taimiyah ini kan mengatakan tidak boleh. Saya tampilkan dari pendapatnya ustadznya. Makanya saya sering mengatakan, lek awakmu ngaku melok Kiai A, mari ngono Kiai A ngomong oleh, awakmu ngomong ndak oleh. Ngaku santri nek Kiai A, awakmu ngomong Kiai A ngomong oleh, awakmu ngomong ndak oleh. Apa kira-kira ini tidak bisa dikatakan murid durhaka kira-kira ngoten ya. Ngaku pengikut Ibnu Taimiyah tapi tidak ikut Ibnu Taimiyah. Kita sering digitukan ya. Dari madhab Syafi'i kok ikut Syafi'i. Ini mengaku pengikutnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah melegalkan, memperbolehkan. Kenapa kok yang ngaku pengikutnya kok malah tidak melegalkan? Satu lagi saya tambah dari pendapatnya, pendapat Ibnu Taimiyah lagi. Ini dalam konteks maulid ya. Tsumma qala Ibnu Taimiyah wa alam anna minal a'mal ma yakunu fihi khairun listimali ala anwa'in minal masyru' wa fihi aidan syarrun min bid'atin wa ghairiha fayakunu dhalikal amal khairan bin nisbat ila mastamalat alaihi min anwa'il masyru' wa syarran bin nisbat ila mastamalat alaihi min al-i'rad anid din bil kulliyah. Ma yakunu segala sesuatu amal-amaliyah yang di dalamnya terdapat suatu kebaikan karena di dalamnya terdapat perkara-perkara yang dilegalkan oleh syariat, tetapi di dalamnya juga ada perkara yang buruk. Jerone ono sing api, amaliyah iki ono sing api, ono sing elek misalkan. Wa fi aidan syarrun min bid'atin fayakunu dzalikal amal khairan bin nisbat ila mastamala alaihi min anwa'il masyru' wa syarran bin nisbat ila mastamala alaihi min al-i'rad 'anid din bil kulliyah ka halil munafiqin wal fasikin. Andaikan non sewu nggih. Andaikan dalam perayaan ketupat ini ada sesuatu yang dilarang oleh syariat, andaikan, tetapi di dalam perayaan ini ada kebaikan, napa? Sedekah, tasyakuran, maka di sini masih diberi pahala untuk kebaikannya, untuk kejelekannya tetap ada dosanya, tetapi tidak dipukul rata. Pokok ketupat ini salah, haram ya. Makanya ada sing rada-rada guyu-guyu ya. Ngeguyu itu, wah itu wong Jawa tok, di Arab ndak ono. Iya berarti ya lomanan wong Jawa, ya. Jenengan kalau ke Arab saja bagaimana? Iya, jenengan sing akeh tuku sak golongan ya. Wa hadza qad ibtala bi aktsar ummah fil azman al mutaakhirah. Ayyakuna hirsuka ila tamassuk bis sunnah batin wa dhahiran fi khassati wa khassati man yuti'uka. Atsani antad'uwan nas ila sunnah bihasabil imkan. Jadi dalam konteks ini ketika kita misalkan melakukan suatu perayaan, ini saya sudah lebih meluas lagi, lebih ittisak pada permasalahan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Lebih ittisak, lebih luas, lebih universal apa bahasa, lebih luas, ittisak, lebih luas. Maka
ketika kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan itu bihasabil imkan. Andaikan dalam pelaksanaan perayaan tersebut ada sesuatu yang dilarang dalam agama, maka tetap diprosentase. Oh, sing apik tetap diganjar, sing elek enggak diganjar. Makanya dalam konteks bid'ah niku cara Imam Syafi'i ono loro ya, enten bid'ah hasanah ya enten bid'ah sayyi'ah. Lah apa kok disebut hasanah? Iya, bid'ah iku ya tetep bid'ah lek enggak tahu dilakoni di zaman Kanjeng Nabi jenenge bid'ah, tapi hasanah karena ono sing masyru' dilakukan, dilegalkan oleh syariat. Ada yang sayyi'ah, apa kok elek, madhmumah dalam bahasa lain, ada mahmudah, ada madhmumah, ada yang baik, ada terpuji, ada tercela. Yang buruk bagaimana? Iya, bid'ahnya tetap dikatakan bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Yang kedua, dikarenakan itu perbuatan yang dilarang oleh agama, makanya namanya sayyi'ah atau madhmumah. Pun ini dalam konteks beragama. Sekarang ditarik lebih jauh lagi, kira-kira apakah setiap sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi langsung dilarang? Ya tidak ada dalilnya. Nabi tidak melakukan sesuatu itu bukan karena Nabi itu melarang. Kadang-kadang ya memang belum ada kasus yang semacam itu. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma atakumur rasuluh fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi ambil, kerjakan. Yang dilarang, dicegah, tinggalkan. Fantahu. Sing digawa, diajarno, lakonono. Sing dilarang, sing dicegah, Nabi tinggalno. Perintah, kerjakan. Larangan, tinggalkan. Yang tengah-tengah tidak ada. Nabi ketika tidak melakukan, ini juga tidak dilarang, juga tidak dicegah. Ketika Nabi tidak melakukan, angkat tangan. Pasti tidak ada yang mengatakan Nabi ketika tidak melakukan berarti Kanjeng Nabi melarang. Tidak ada. Itu menyalahi Al-Quran. Al-Quran hanya menjelaskan ketika Nabi, apa yang diajarkan Nabi, di bawah Nabi diajarkan, kerjakan. Dilarang, tinggalkan. Yang tidak dilakukan oleh Nabi, ini belum ada. Nabi lek nggak tahu ngelakoni perkara iku, kok kula jenengan ngelakoni iki dilarang apa diperbolehkan? Ini dilihat apakah sesuai dengan tuntunan syariat secara substansi atau tidak. Makanya di sini juga dijelaskan. Nah, ini sini juga dijelaskan ya. Nasma'u katsiran minal madzahibil fiqhiyah ya. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, apakah itu lantas dikatakan sesuatu yang dilarang? Wah, niki. Ternyata di sini dijelaskan di dalam kitab Husnul Tafahum wa Darku li Mas'alatit Tarkih, karya daripada seorang ahli hadis yang beliau Asy-Syayyid Al-Allamah Abdullah bin Shadiq Al-Ghumari. Niki terkenal niki, banyak kitabnya, kitab hadisnya. Dalam kitabnya beliau Husnul Tafahum wa Darku li Mas'alatit Tarkih, beliau menjelaskan at-tarku laisa fi bihujjatin fi syar'ina la yaqtadhi man'an wala ijaban. Tidak melakukannya Kanjeng Nabi, meninggalkannya Kanjeng Nabi, atau Nabi tidak pernah melakukan sesuatu itu tidak bisa kita buat hujjah, tidak bisa kita buat dalil, tidak bisa kita gunakan sebagai argumentasi dalam syariat bahwa perkara itu dilarang. Makanya walaqad ittafaqah al-ulama muslimin salafan wa khalafan, ini ya, syarqan wa gharban, telah sepakat ulama-ulama kita, baik ulama salaf, ulama terdahulu atau ulama sekarang, baik ulama mulai wilayah barat, wilayah timur, kecuali sedikit itu ya, ala anna tarka laisa maslakan lil istidlal bimufradihi, bahwasanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi ini menjadi dalil bahwasanya sesuatu itu tidak diperbolehkan, tidak ada. Fakana masalakum itsbat hukm bil wujub awil nadb awil ibah awil karah awil hurmah. Ternyata sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi kok muncul sekarang, ini tidak serta-merta dikatakan itu hal yang dilarang, tetapi hukumnya dikembalikan pada hukum jumlah hukum yang ada.
Pinten hukum niku? Ada 5. Ada wujub, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada jawaz atau mubah. Berarti perkara sing durung tahu dilampahi Kanjeng Nabi, durung tahu dilakoni Kanjeng Nabi, niki ora iso langsung dikatakan ini perkara yang dilarang, tetapi dilihat pada praktek atau kaifiahnya. Manakala perkara itu sesuai dengan perkara yang diwajibkan, maka menjadi wajib. Sesuai dengan perkara yang sesuatu, misalkan yang wajib itu ada yang wajib itu yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Napa contohnya? Bagi orang yang pengen paham Al-Quran harus paham namanya kitab Nahwu atau Sharaf, gramatik Arab. Ini wajib ke belajar nih? Oh, udah paham Nahwu bondo terjemahan bangsa bondo Google jadi ustadz. Nah nih ya, ini tidak boleh yang semacam ini. Bondo-bondo Google tok langsung jadi YouTuber, bondo terjemah langsung jadi ustadz karbitan. Makanya di sini urudu nasin minal Quran, huwa urudun nas minal Quran, urudun nas minas sunnah. Makanya dilihat dalam konteks apakah dalam nas Al-Quran ada, dalam nas hadis ada. Kalau tidak ada Al-Quran atau hadis, dilihat ijma'nya ulama. Kalau ada kias, kenapa? Analog, penyamaan. Atau ada lagi ulama-ulama dari selain mazhab Hanafi mengatakan qaulus sahabi, oh tidak ada, tapi ada pendapatnya sahabat, silahkan digunakan. Contohnya seperti misalkan tarawih kemarin, piro niku 20 rakaat niku ya. Siapa yang melakukan langsung jadi satu dari awal sampai akhir? Sayyidina Umar. Ya wis sahabat Umar ngelakoni, sahabat orang ono sing komplain, lakonono. Karena itu sahabat Umar. Meskipun dalam konteks madhab Syafi'i niki yang umum dalam madhab Syafi'i niki dalam beragama sumber hukum itu hanya ada 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi ada yang mengungkapkan yang lain, ada misalkan saddud dara'i, amalu saddud dara'i, lebih mencegah daripada keburukan, amal ahli Madinah, kemudian dari istihsan dalam madhab Hanafi, beda-beda. Intinya apa? Fattarku la yufidu hukman syar'iyyan bimufradihi. Meninggalkannya Kanjeng Nabi atau Nabi tidak melakukan sesuatu tersebut bukan la yufidu, tidak akan berfaedah, tidak akan berdampak, tidak akan menjadi sebuah hukum syariat dengan sebab meninggalkannya Kanjeng Nabi itu. Wa hadza mahallu ittifaqi bainal muslimin wa hunaka minal syawahid wal athar ala anna sahabat lam yahrim dari at-tahrim. Makanya kadang-kadang Nabi itu tidak melakukan. Makanya di sini ada satu cerita niki pernah diceritakan oleh beliau, kalau tidak salah beliau Gus Bahak pernah cerita kemarin, ternyata dalam kitab ini ada ngoten ya. Ini waqad tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat ba'da raf'i ra'si min ar-ruku' rabbana walakal hamdu hamdan katsiran. Kanjeng Nabi ini kaya biasa maca napa kok sing baca Quran jenengan, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'imbat. Lah ngoten biasa nggih. Ana semoga Yasin dah lamun enten kan ya. Ila akhiril hadis ya. Kanjeng Nabi dah baca walakal hamdu hamdan katsiran. Walaupun sahabat anda menyertai lid doa fi salat yujibul hadar ya. Tetapi para sahabat meyakini bahwasanya tidak mengerjakannya Kanjeng Nabi ini bukan berarti itu membahayakan pada sholatnya, tidak. Bahkan di sini wa illa kaifa yuqadu ala syai'in wa huwa ya'taqidu hurmatah. Falam yakul lahu mathalan ahsan ila akhiri. Kemudian wa kama na'lamu fa inna ta'khiral bayan an waqtil hajah la yajuz wa bil hadis ini ada. Pun. Qala wal hadis rawahu Rifa'ah bin Rafi' qala kunna yauman nusalli wara'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita salat di belakang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu sami Allahu liman hamidah. Ketika Kanjeng Nabi mengangkat kepalanya dari rukuk, maka beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Semestinya kan rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi kan ngoten biasa. Pun qala rajulun wara'ahu. Ternyata ada satu laki-laki di belakang Nabi itu membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini ya. Enggak kayak sak biasa Kanjeng Nabi maosnya. Falamman sarafa, ketika sudah selesai Kanjeng Nabi mutakallim sapa sing ngomong iku mangiku.
Ya wedi wong Kanjeng Nabi ya. Wedi salah, wedi sembarang ya. Manil mutakallim. Qala. Ini ngriki dalam riwayat ini kula Kanjeng Nabi. Ini sing aku kula Kanjeng maca. Tapi kalau dalam riwayat yang dijelaskan kemarin waktu nuzulul Quran itu oleh beliau enggak ada ini. Saya tidak tahu riwayatnya beda. Yang jelas dalam kitab ini bahasanya itu kan tidak ada yang ngaku. Cuma setelah Kanjeng Nabi menjelaskan mau ngaku. Ini tidak langsung. Manil mutakallim sapa sing ngomong Rabbana walakal hamdu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sapa sing ngomong? Qala manil mutakallim. Kula Kanjeng Nabi jar wong lanang mang. Qala Kanjeng Nabi dawuh ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadaruna ayyuhum yaktubuha awal ya. Jadi saya melihat sekelompok daripada malaikat ya 30 malaikat yang mereka menulis ya kebaikan daripada kalimah yang engkau baca. Dan ini bahasa semua akil wal hadis la watadil ala jawi ahdas dzikrin fi shalat ghair ma'thur idza kana ghair mukhalif lil ma'thur. Makanya di sini ketika ada hadis yang menjelaskan semacam ini, Kanjeng Nabi tidak mengatakan itu dilarang, tetapi justru ditulis kebaikan oleh para malaikat. Ditulis para malaikat kebaikannya, sakmene ditulis sakmene para malaikat. Ini menurut Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pakar hadis termasuk pengarang kitab Bulughul Maram, Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari mengatakan istadalla bihi ala jawasi ihdatsy dzikrin fi shalat ghairi ma'tsur. Boleh kita membuatnya satu zikir bacaan di dalam sholat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi nggak tahu ngelakoni lho niki. Idza kana ghairu mukhalifil ma'tsur, jika itu tidak berlawanan dengan apa yang telah diajarkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki sapa sing ngomong mang Rabbana kok enggak padha gak kaya biasae. Kula Kanjeng Nabi ditulis malaikat. Kanjeng Nabi salah, mboten ngoten ya. Kok ana kanggo melok Kanjeng Nabi bolak-balik nyalano iku. Bid'ah berarti itu ya. Kanjeng Nabi manil mutakallim enggak nyalano Kanjeng Nabi. Malah Kanjeng Nabi dia capi jempol lek perlu dibahas jempol malaikat nulis bingung nulis apa wacananmu mangiku. Padahal itu tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi. Sehingga dari dalil ini menurut beliau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bisa dibuat istidlal bihi ala jawazi ihdas dzikrin fi shalat ghairi ma'tsur idza kana ghairu mukhalifin lil ma'tsur. Ini contoh. Berarti kalau segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi sebelumnya, tidak pernah diajarkan Kanjeng Nabi sebelumnya, kira-kira Kanjeng Nabi apa? Kalau memang itu dilarang, pasti Kanjeng Nabi keliru, aku nggak tahu muriku. Ternyata Kanjeng Nabi tidak. Malaikat malah nulis kebaikan daripada kalimat itu. Ini jelas ini hadis ini ya. Oh ya masih hadis nggak cocok tetap nggak dikain. Ini repot ya sebenarnya. Fa in kana hadzal hal fi insa'i dzikrin ghairu ma'tsur fi shalat fal amru kharijal awsa min babil aula. Niki dalam konteksnya beliau Asy-Syaikh Ali Jum'ah justru membuat kesimpulan kalau dalam masalah salat saja yang merupakan ibadah mahdhah itu Kanjeng Nabi tidak menyalahkan ketika ada tambahan-tambahan dzikir selama tidak berlawanan bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi. Kanjeng Nabi tidak pernah melarang di dalam sholat, apalagi yang di luar sholat. Makanya fa in kana hadzal hal fi insa'i dzikrin ghairi ma'tsurin fi sholat, ketika kita membuat satu dzikiran bacaan dalam sholat yang tidak melanggar, tidak bertentangan dengan ajaran Nabi, itu saja enggak dilarang oleh Nabi. Ini dalam sholat. Fal amru kharija salat, apalagi perkara sesuatu pekerjaan di luar salat, ausa min babil aula, tentunya lebih bebas, lebih universal lagi, lebih luas lagi kebebasannya. Intinya meskipun tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi, kalau kita lakukan maka selama itu tidak bertentangan dengan aturan syariat, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka sah-sah saja kita lakukan, bahkan itu bisa wajib. Sampun nggih. Niki walam yufham sayyidina ila akhirih. Intinya bagaimana kalau ningali jam dipik ya, ini 1 menit. Intinya bagaimana perayaan daripada Lebaran atau Hari Raya Ketupat itu boleh dilakukan manakala tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan agama dalam pelaksanaannya.
Bahkan mungkin kalau ada hal-hal yang mengarah kepada kesunahan bisa sunnah, karena ngeter-ngeter no sedekah kan sunnah. Bahkan kalau tujuannya itu berarti perayaan itu bisa dihukumi sunnah. Katanya tadi bisa mengarah pada 5 hukum itu. Sampun, ada pertanyaan? Nggak ada takon dalil pun gini ki. Lek takon Ibnu Taimiyah niki enten ndek ngriki ngoten nggih. Alhamdulillah. Mboten enten. Bingung sampai takon apa semari ngoten ya. Mugi-mugi manfaat barokah. Andaikan kurang sempurna nggih bukan karena persiapannya yang kurang sempurna, memang orangnya yang kurang sempurna. Mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub 'ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم سلمنا وأهلنا وأولادنا ووالدينا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. سلمنا وإياهم من فتنتهما وسلمنا وإياهم عن الظالمين والحاسدين والكافرين والمنافقين والمضدين والفاسقين. سلمنا يا الله إياهم عن البلايا والأمراض والمشق والمضرات عن البلاء والمصيبات. سلمنا وإياهم من الآفات عن الطاعون عن الوباء عن العاهات بجودك وفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا جواد يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علمنا لا ينفع وقلبنا لا يخشى وعملنا لا يرفع ودعانا لا يسمع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.